12 Februari 2022 lalu, Fight Night ke-56 mempertemukan JK Saragi versus Rama Sapturi. Pada kontender fight kelas lightweight itu, JK Saragi harus menyelesaikan pertandingan selama 3 ronde. Pertandingan di atas oktagon telah usai, namun ketika diwawancarai setelah pertarungan, JK mengatakan bahwa dirinya siap untuk kembali mendapatkan sabuk lightweight yang hanya ia titipkan pada Angga. Untuk pemilik sabuk, itu bukan pemilik sabuk sih. Saya cuma menitipkan itu sama dia. Dan saya akan datang lebih kuat dan berlatih dan mengisi kekurangan saya untuk menghadapi The Hitman. Tunggu kehadiran saya di One Pride, saya akan datang bukan menjadi pecundang tapi menjadi pemenang. Lalu bagaimanakah pertarungan antara JK dengan Rama berjalan? Berdasarkan pertarungan itu, akankah JK layak untuk kembali menjadi raja di kelas lightweight? Inilah Fight Review bersama Bung Max Metino. Halo Sobat One Pride, kali ini kita akan membahas pertarungan yang sangat seru, yaitu antara JK Saragi akan ditantang oleh Rama Sapturi sebagai seorang rising star yang sedang lagi naik daun. Nah, JK Saragi pada saat menghadapi Rama Sapturi ini adalah contender fight. Artinya pemenang di antara mereka berdua akan menantang Angga, sang raja di kelas lightweight. Oke, kita akan membahas after fight night 56 antara JK Saragi berhadapan dengan Rama Sapturi. Pertarungan antara JK Saragi dengan Rama Sapturi, JK dengan celana merah. Bantingan langsung ya. Langsung saya tanpa membuang waktu, JK langsung melakukan serangan dan kemudian melakukan bantingan. Nah, di sini terlihat JK tidak mau mengambil resiko. Dia langsung saja menyerang dan melakukan bantingan sehingga kita tahu bahwa skill ground fighting dari JK memang lebih unggul dari Rama Sapturi dari segi pengalaman. Ya, kita lihat di sini dia sudah menguasai dengan baik posisi side control, yaitu di side mount. Terlihat kepalanya JK berusaha untuk sedekat mungkin dengan matras. Jadi apabila Rama mau melakukan reversal, di situ ada pertahanan yang baik ya, dia tidak akan mudah terbalik begitu saja. Nah, di sini mau melakukan serangan choke di sini ya. Mau melakukan teknik choke tapi tidak bisa ya. Dia mau melakukan counter ya dari Rama Sapturi. Oke, kita lihat. Nah, JK mau melakukan serangan teknik kuncian tangan tapi segera diketahui oleh Rama Sapturi dan satu elbow kiri ke arah muka dan beberapa serangan elbow ke arah rusuk dari Rama Sapturi terlihat cukup keras di sini. Serangan-serangan yang dilakukan JK Saragi ini bukan serangan-serangan yang seperti rabbit punch, tapi serangan-serangan yang bisa menyebabkan damage begitu besar sehingga bisa menyebabkan lawan itu TKO. Karena kita tahu JK ini salah satu petarung di lightweight yang memiliki serangan eksplosif yang begitu kuat. Sudah berjalan masuk sisa 3 menit, JK masih mengendalikan pertarungan ini di posisi yang sama masih ya, di posisi side mount. Dan sebenarnya dari posisi side mount ini JK bisa banyak melakukan teknik submission. Nah, kita lihat ya, pada saat posisi ini JK sangat rapat. Posisi rapat. Nah, dia mau melakukan Americana. Ya, dia mau melakukan Amerika, dia mengontrol tangan kiri, JK mengontrol tangan kiri dari Rama Sapturi dan masuk untuk melakukan simple figure four untuk melakukan eksekusi teknik Americana. Tapi di sini Rama Sapturi sudah mengetahuinya sehingga dia bisa melepaskannya. Oke, lagi-lagi dia berusaha untuk melakukan teknik counter dari posisi bawah, tapi teknik ini kurang efektif terhadap JK karena JK sudah mengetahuinya. Kemudian JK melakukan escape lagi dan dia di posisi sekarang berubah menjadi Kesagatame ya. Posisi Kesagatame seperti posisi duduk ya, seperti JK melakukan step plus. Kelihatannya mau melakukan teknik crucifix dan mau melakukan serangan-serangan ground and pound ke arah kepala. Oke, terbalik. Berhasil keluar ke posisi berdiri. Rama Sapturi mengambil posisi back. Sayang sekali terlepas. Kemudian JK melakukan pummeling, mendapatkan double underhook dan melakukan bantingan kembali. Luar biasa, tadi Rama Sapturi berhasil keluar. Tapi tidak butuh waktu lama.
JK berhasil kembali mengembalikan posisi ini ke bawah. JK tahu kalau JK bertarung berdiri, di sini terlihat bahwa Rama Sabturi memiliki pukulan yang panjang, jangkauan yang panjang, ya, dan memiliki tinggi badan yang lebih tinggi dari JK. Apabila mereka beradu pukul, tentunya ini akan menjadi andalan dari Rama Sabturi. Walaupun JK memiliki tendangan yang keras, tapi di situ dia meresikokan diri dia melakukan striking. Tapi dengan mengajak ke bawah, tentunya JK lebih berpengalaman di ground fighting. Inilah yang dimanfaatkan oleh JK. JK memanfaatkan ground control, kemudian dia berusaha untuk melakukan ground and pound, dan dia berusaha untuk melakukan submission tadi. Kita lihat beberapa submission yang mau dilancarkan adalah seperti Americana, ya. Dia berusaha melakukan teknik arm lock. Ya, ini sekarang JK berusaha untuk menjaga posisi dan melakukan ground and pound. Dia mengoleksi poin, ya. Detik demi detik dia berusaha untuk mengumpulkan poin. Nah, pada saat di sini JK terjebak dalam posisi guard. Artinya Rama Sabturi, kedua kaki Rama Sabturi melingkari pinggang dari kedua kaki dari Rama Sabturi melingkari pinggang dari JK Saragi. Oh, dia melakukan rubber guard. Oke, ya. Rama Sabturi berusaha untuk melakukan rubber guard, yaitu salah satu teknik Brazilian Jiu-Jitsu yang bisa mencekik dari posisi close guard. Tapi JK tampaknya bisa mengantisipasi dengan baik. JK melakukan penekanan sehingga terlepas. Oh, hampir saja mendapatkan giletin ya. Ya, langsung saja serangan lutut dilakukan ya. Rama Sabturi menerjang dengan serangan lutut. Memang Rama Sabturi ini lututnya sangat berbahaya, tapi berhasil diantisipasi oleh JK. Oke, Rama Sabturi mendorong JK ke di cage. Kita lihat secara postur sangat bagus sekali ya, tinggi badan ya dari Rama Sabturi. Dia merupakan salah satu petarung yang prospek di kelas light ini. Ya, dia hanya tinggal menambah jam terbang. Oke, serangan demi serangan ke arah badan. Wasit memberikan arahan hati-hati serangan lutut ke arah groin area ya. Low blow ini sangat berbahaya. Oke. Oh, satu bantingan yang baik, sapuan kaki dari JK berhasil menjatuhkan Rama Sabturi. Rama Sabturi terduduk tapi kepala JK terjebak di sini. Dengan posisi tangan kiri Rama melakukan underhook. Tapi kelihatannya tidak banyak berpengaruh underhooknya. Kembali lagi JK mendapatkan posisi side control. Nah, seperti yang terjadi di ronde awal. Kita tahu dari posisi ronde ini, JK tadi berusaha untuk melakukan teknik Americana. Ya, dari sini beberapa teknik yang handal adalah bisa melakukan teknik Americana, bisa juga melakukan teknik side choke, ya, ataupun bisa melakukan teknik Kimura. Ya, ya tampaknya JK di sini cukup mendominasi serangan-serangan. Dia coba membangun serangan-serangan. Hanya saja belum terlihat serangan ground and pound yang begitu keras. Kenapa? Karena JK begitu rapat. Memang posisi side mount ini dia bisa melakukan ground and pound dengan keras asalkan dia mengontrol satu elbow kiri ke arah rusuk. Dia asalkan dia mengontrol lengan kiri dan lengan kanan yang kita sebut dengan crucifix. Tapi JK berusaha untuk mengambil crucifix, belum berhasil. Serangan lutut ke arah muka, ke arah wajah dari JK. Nah, kelihatan JK mau berusaha untuk merubah posisi nih. Nah, karena elbow kiri ke arah wajah ya. Elbow lagi ke arah rusuk begitu keras. Apabila JK bisa membuat jarak, dia masuk ke posisi full mount dan melakukan serangan-serangan dari full mount, tentunya jaraknya akan lebih pas ya. Sehingga membuat serangan-serangannya akan jauh lebih keras. Karena dari posisi full mount ini sering sekali terjadi knockout ataupun TKO. Ya, terlepas tampaknya JK belum berhasil melakukan finish dari posisi ground and pound dari side control. Ya, kemudian JK berusaha mengambil lagi posisi north and south dari posisi north and south. Ya, kembali lagi ke posisi side mount, north and south. Nah, di sini JK bisa melancarkan serangan lutut. Ya, ada serangan lutut terjadi dilakukan JK. Terlihat Rama Sabturi begitu aktif, dia berusaha untuk keluar dari posisi itu. Hanya saja JK di sini memiliki jam terbang di ground fighting lebih tinggi. Ya, JK mempelajari
waktu itu pernah mempelajari ground fighting bersama dengan Profesor Francino Tirta ya, dengan di Pitbull Academy. Dia cukup lama sampai akhirnya dia mendapatkan sabuk juara. Tentunya pengalaman dia sebagai juara ini adalah suatu keuntungan ya untuk menghadapi seorang rising star seperti Rama Sapturi. Rama Sapturi hampir saja berhasil dia berputar berlutut, karena dari posisi berlutut tentunya dia lebih mudah berdiri. Walaupun itu mengekspos punggung dia ya, tapi terlihat di sini posisi masih belum banyak berubah. Ya. Lagi-lagi Rama Sapturi berusaha untuk menjepit kepala JK dan membalikan posisi, tapi tidak berhasil karena JK sudah tahu bahwa Rama Sapturi akan melakukan hal itu berulang-ulang. Nah, ini Americana, percobaan teknik Americana kembali dilakukan JK, tapi belum berhasil dan disusul dengan gerakan elbow ya, dengan melakukan short elbow ke arah kepala. Kembali lagi Americana. Kenapa selalu gagal? Karena di sini kita lihat bagaimana pinggang pada saat mendorong dengan menggunakan cage. Nah, terlihat di sini sudah mendapatkan posisi mount ya. Nah, dari posisi ini sangat berbahaya nih. Apabila JK dia postur up ya, tentunya ini akan membuat dia sudah mulai melakukan postur up. Dari sini tentunya ini menjadi serangan paling berbahaya di MMA ya. Serangan paling berbahaya MMA adalah posisi ground and pound dari posisi full mount dengan posisi badan yang postur up. Itu menjadi salah satu momok paling berbahaya. Ya, kita memasuki ronde terakhir. Serangan, pukulan, dan tendangan dari JK membuat Rama kewalahan dan dia termundur. Kemudian JK mengontrol ya di cage ya, mau melakukan inside leg trip, kemudian disusul dengan outside leg trip dan berhasil terjatuh. Di sini JK berada di posisi guard dari Rama Sapturi. JK menahan posisi ini ya sampai keadaannya tenang, baru dia akan berusaha untuk melakukan guard passing ataupun ground and pound. Sementara Rama Sapturi aktif sekali. Dia berusaha untuk melakukan serangan-serangan dengan elbow ya. Dia tahu dia harus segera melakukan sesuatu karena dia sudah selama 2 ronde didominasi oleh JK dengan teknik-teknik bantingan, ground and pound, submission. Ini cukup komplit ya. Kita melihat serangan-serangan yang bertubi-tubi dari JK Saragi, dari pukulan, tendangan, bantingan, ground and pound, submission. Benar-benar lengkap apa yang dilakukan JK di sini ya. JK Saragi berusaha untuk melakukan damage sebesar-besarnya untuk melakukan finish secepat-cepatnya. Tapi memang di sini Rama Sapturi memiliki pertahanan yang baik ya, memiliki postur yang tinggi. Rama berusaha untuk mengambil teknik Kimura di sini. Ya, dia berusaha untuk mengambil teknik Kimura dan JK mengetahuinya. JK menahan. Ya, gagal. Tekniknya digagal karena memang tidak mudah untuk melakukan teknik Kimura terhadap seorang JK. JK sudah memiliki pelatihan yang jam terbang yang cukup tinggi, tapi seharusnya tetap dilakukan ini. Ya, ini berusaha untuk melakukan rubber guard lagi. Nah, di sini Rama harusnya terus dia aktif, dia tidak boleh stop. Begitu dia stalling, dia akan kehabisan waktu karena waktu hingga tersisa 3 menit. Di sini tidak ada jalan lain untuk Rama Sapturi. Kalau dia mau memenangkan pertandingan ini, harus dia melakukan finish. Karena kalau dia hanya menyerang dengan serangan-serangan pukulan-pukulan dari posisi bawah ataupun dengan serangan-serangan submission dari posisi bawah, ini tidak bisa selesai. Dia harus melakukan finish dengan ground and pound ataupun dengan submission ya. Karena di sini perolehan poin jauh, JK sudah mengungguli jauh sekali ya. Selama 2 ronde di awal JK mendominasi dan di ronde ketiga lagi-lagi JK mendominasi dari posisi top di sini ya. Berlakukan ground fighting yang kontrol yang sangat baik JK. Di sini posisinya half guard, yaitu salah satu kaki dari JK terjepit. Nah, apabila JK mau mengambil posisi back taking ya, mengambil back control, dia bisa melakukan samurai roll ya. Dia bisa mendapatkan back dan di situ melakukan finish ya, ataupun melakukan ground and pound dari posisi ini ya. Kita lihat di sini keduanya bermain dengan cukup alot ya. Kemudian JK melakukan serangan-serangan ke arah rusuk. Sisa waktu 2 menit. Ya, Rama harus berusaha untuk melakukan sesuatu di sini. Oke, Rama menginjak cage
biasanya dari injakan ini berhasil membuat lawan terbalik atau melakukan reversal. Tampaknya JK melakukan kontrol yang sangat baik, sangat stabil. Ya, kembali lagi ke posisi awal, posisi side mount, dan Rama berusaha untuk menjepit. Ya, Rama berlutut. Oke, Rama berusaha untuk melakukan teknik kuncian tangan tapi gagal. Harusnya Rama terus melakukan hal itu ya. Oke, serangan lutut yang berbahaya karena postur yang sangat tinggi. Oh, spinning elbow. Spinning elbow dari JK Saragi. Kemudian JK berusaha untuk mengontrol pinggang. Oh, inside leg trip lagi. Luar biasa. Sangat luar biasa teknik yang dilakukan JK Saragi. Dia berhasil lagi membawa pertarungan ini ke bawah dengan melakukan inside leg trip dan menahan tubuh dari Rama Sapturi di posisi bawah. Ya, tampaknya sisa waktu 37 menit ini memang sangat sulit untuk Rama Sapturi membalikan keadaan. Tampaknya JK hanya menunggu waktu sampai detik berakhir dan dimenangkan dengan mutlak oleh JK Saragi. Ya, JK Saragi berhasil membuat dia flat. Oke, bangun lagi. Rama Sapturi berusaha untuk duduk, dia berusaha untuk escape, dia berusaha untuk bangun dalam posisi ini. Ya. Dan JK menahan saja. Saat ini dia hanya melakukan menahan saja dan tampaknya dia sudah tahu ya. Oh, salah satu teknik ini bisa dilakukan teknik gogo plata ataupun omoplata yang dilakukan Rama Sapturi. Ya. Dia harus lebih aktif untuk memenangkan pertandingan ini. Ya, kita lihat bagaimana JK mendominasi ya. Selama 15 menit dia mendominasi total. Disebut total domination. Tentunya dengan keadaan ini membuktikan bahwa JK sudah memiliki skill yang sangat komplit. Kita lihat bagaimana dia memukul, bagaimana dia menendang, bagaimana dia membanting, melakukan teknik-teknik submission ya dengan persendian. Begitu juga dia melakukan ground and pound yang sangat aktif. Sedangkan patut dia cungi jempol juga untuk Rama Sapturi. Dia berhasil menahan JK selama 3 round tanpa terkena KO ataupun terkena submission. Luar biasa untuk Rama Sapturi. Rama akan kembali lagi lebih tangguh lagi. Sedangkan JK dengan kemenangan ini, JK akan maju melangkah untuk menantang sang juara di kelas lightweight, yaitu Angga. Nah, ini akan menjadi pertarungan yang sangat seru sekali. Ya, rematch antara mereka berdua ini sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh pencinta di bela diri One Pride MMA, seluruh pencinta olahraga bela diri ya di Indonesia. Tentunya ini akan menjadi suatu tontonan yang menarik karena JK dia sudah melakukan persiapan yang cukup matang ya untuk hari kedepannya untuk menghadapi Anggahan, karena Anggahan kita tahu adalah seorang petarung, salah satu petarung di Indonesia yang terbaik. Tentunya ini menjadi tantangan buat JK Saragi. Apabila dia berhasil mengalahkan Angga, tentunya dia akan sangat puas sekali karena dia berhasil membalas kekalahannya. Tentu ini akan menjadi salah satu pertarungan yang akan kita tunggu-tunggu, yang akan kita nanti-nantikan antara JK Saragi menantang Angga. Ya. Oke, Sobat One Pride, sudah selesai kita membahas pertarungan antara JK Saragi mengalahkan di sini mengalahkan sang kuda hitam ataupun rising star Rama Sapturi. Ya. Oke, kita akan melihat lagi One Pride after fight night yang berikutnya.